Masing-masing membuka kedua tangan dan ucapkan sesuatu kepada Tuhan yang telah lahir bagi kita. Mari keluarkan suara. Terima kasih Tuhan. Inilah dampak yang kedua. Jika kita mengetahui apa yang harus kita pikirkan di atas, perkara-perkara di atas. Sebelah kiri itu gambar tentang tempayan kuno yang ada di gereja di Kana, di pinggiran Danau Galilea di Israel. Tempayan itu peninggalan arkeologi bekas tempayan di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, mukjizat yang pertama. Itu melambangkan pernikahan yang dikunjungi Yesus, hidup yang disertai oleh Tuhan. Nggak sempat kekurangan anggur, bahkan air pun bisa berubah menjadi anggur. Dampak dari hidup kudus, hidupnya disertai oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena Ibrani pasal 12 ayat 14, mari kita baca sama-sama ya. Kejarlah kekudusan sebab yang keras. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Berarti kita harus selalu memikirkan perkara di atas demi kekekalan, dan kita harus taat firman Tuhan, menantikan waktu-waktu Tuhan dalam segala hal. Harus ada tandanya, ada langkahnya ya. Berkomitmen hidup kudus itu ada tandanya, ada langkahnya. Malam ini kita akan berkomitmen, akan mendoakan, dan juga mungkin ada yang belum mengerti ya. Nanti bisa menghubungi Ibu Gembala, pengerja, untuk apa sih langkah berikutnya ya. Yaitu apa? Mengenakan purity ring. Purity ring ini semacam cincin, disebut cincin kekudusan ya. Awalnya gerakan ini terjadi di Amerika oleh sebuah keluarga yang prihatin dengan keadaan kota-kotanya itu, kota-kota di sekitar-sekitarnya itu anak mudanya seperti zaman sekarang ya. Itu zaman lalu sudah banyak di Amerika. Kemudian hamba Tuhan ini mulai merancang bagaimana caranya supaya anak muda ini punya komitmen hidup kudus dengan langkah-langkah yang nyata. Akhirnya mereka menemukan suatu cara berdasarkan dalam firman Tuhan, Kidung Agung 4 ayat 7 dan 12. Mari kita baca, ada di layar sebelah kiri ya. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Ya, coba ada dua kata di situ yang penting. Kebun tertutup dan mata air termeterai. Itu lambang keperawanan dan lambang keperjakaan. Orang yang menjaga dirinya tetap kudus, tetap perawan dan tetap perjaka, maka Tuhan memandangnya sebagai Dinda, engkau manis, engkau cantik sekali ya, tak ada cacat celah. Wah, ini lambang kekudusan yang paling utama, saudara ya. Mungkin sudah belajar kudus dalam berkata-kata, yes itu penting ya. Kudus dalam keuangan, ya itu penting saudara. Kudus dalam manajemen, tidak bikin pembukuan ganda dalam pekerjaan, oke saudara. Tetapi ujung yang paling utama adalah Kidung Agung ini, yaitu sebagai kebun tertutup dan mata air termeterai ya. Nanti Agustus 2008, udah lama apa baru itu 2008? Lama. Saya anggapnya baru itu 2008 ya. Yaitu dalam acara The Call Indonesia. Wow, dalam acara itu anak-anak muda seluruh kota-kota di Indonesia. Saya tidak ingat Malang seperti apa waktu itu ya. Tapi kami di Jakarta begini, ada banyak spot-spot tempat anak muda berkumpul
Kemudian sama-sama jalan berbondong-bondong kayak orang demo, bawa banner, bawa spanduk, tapi mulutnya dilakban. Bukan demo, mereka mengadakan apa? Repentant walk, perjalanan pertobatan. Ya. Mereka memproklaim dirinya untuk hidup kudus, mewakili anak-anak muda seluruh Indonesia. Mereka nggak ngomong apa-apa. Ya, mereka hanya berdoa kepada Tuhan, mewakili anak-anak muda seluruh Indonesia. Repentant walk ini berakhir di GBK, Gelora Bung Karno Stadion. Ya, untuk memenuhi apa? Kriteria di dalam bimbingan pernikahan. Pilar yang ketujuh dikatakan seorang laki-laki hanya boleh bersatu dengan seorang perempuan setelah upacara atau ibadah pemberkatan. Saya ulang, itu di bold di situ ya, sebelah kanan. Ya. Bahwa suami istri baru boleh berhubungan suami istri hanya setelah apa? Setelah apa? Pernikahan. Ibadah pemberkatan pernikahan. Jadi anak-anak muda mewakili, saudara, dari beberapa gereja mewakili seluruh Indonesia. Next, berikutnya, bawa banner keliling di seluruh stadion. Ya, ada no sin, no drug, no LGBTI. Waktu itu istilah LGBTIQ belum muncul, saudara, tetapi sudah ada banner-banner no lesbianism. Ya, waduh, ada cure-nya sekarang. Cure itu apa? Payung yang memayungi kelainan-kelainan seksual mereka anggap sebagai variasi selera. Aduh, ini kejahatan yang luar biasa. Ya, itu dosa. Itu bukan sekedar selera. Mereka selalu berkata begini, Pak. Ya, zaman modern orang kan selera pakaian kan beda-beda. Selera makanan kan bisa beda-beda. Ya, saya orang Jawa kalau kesini aja yang nyanjung. Ya, dari kakak sekolah minggu, kakak mentor GC gitu ya. Waduh, kamu kalau nyanyi suaranya bagus, kami ajar itu. Itu untuk Tuhan. Kamu kalau baca pengumuman bagus, ada kata-kata dorongannya, itu untuk Tuhan. Kamu kalau doa syafaat, ngangkat, gak tahu apa yang diangkat. Terima kasih, itu untuk Tuhan. Ya kan? Jadi WL, jadi singer disanjung, jadi baca pengumuman disanjung, pimpin doa disanjung. Itu untuk Tuhan. Cowok-cowok mulai, ya. Begitu SMA mulai itu, ya, udah suaranya bagus, cantik lagi. Wah, hati-hati nih. Ada komanya itu, titik-titik. Mau dong aku jadi pacarmu. Wah, berbondong-bondong menghadap Yesus. Orang-orang berteriak-teriak, guru, apa yang harus kita lakukan? Menurut hukum Musa, dia harus dilempar batu, dihukum rajam. Yesus nggak ngomong apa-apa, dia begini ke tanah, tulis tangan, ya, sampai 2 kali tangannya tulis di tanah. Ada banyak persepsi, mungkin Yesus menulis 10 kitab Taurat, 10 hukum Allah. Ada yang memperkirakan Yesus menulis daftar dosa di zaman itu. Ya. Kemudian Yesus dalam keadaan terdesak harus menjawab, mau kita apakan? Yesus berkata apa? Oke, kalau memang kalian ingin merajam wanita ini, lempar aja batu. Lemparlah yang pertama. Saya cuma ingat nasihat orang tua saya karena orang Timur Tengah ya, dan sederhana, saudara. Pesannya gini, ojo kawin sik, kuliah sik, kerja sik. Tahu maksudnya? Ini ada yang nggak ngerti bahasa Jawa ini ya. Ini Pulau Jawa ini ya. Ojo kawin sik, maksudnya apa? Jangan nikah dulu, ya kan? Kuliah sik, kerja sik. Apa maksudnya? Kuliah dulu, kerja dulu. Ya. Maka begitu saya lulus dari Jogja, saya kerja di Jakarta, ketemu anaknya orang Jakarta. Kudus hari gini katanya. Ya, waduh. Kami punya jemaat di Sydney, di Australia, dan selalu kontak dengan orang tuanya. Aduh Pak, aku dibully teman-temanku. Gara-gara apa? Gara-gara temanku tuh nanya, kamu masih perawan? Masih lah. Hari gini masih perawan. Emang apa salahnya hari gini? Ya, kamu masih perjaka? Masih lah. Gerejaku mengajarkan supaya tetap jaga keperjakaan dan keperawanan. Mana mungkin katanya. Ya, hari gini orang hidup kudus. Mana mungkin? Mungkin apa enggak? Halo?
Kita akan mudah hidup kudus jika apa? Mengikuti teladan Yusuf dan Maria. Teladannya apa? Mari kita baca ulang ayat yang ke-24 dari Matius 1. Sama-sama. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau kita dengar khotbah di hari Sabtu, langsung dipraktekin hari itu. Kita dengar khotbah di ibadah hari Minggu, langsung praktekkan hari itu. Ya, yaitu apa saudara? Berbuat seperti firman Tuhan yang kita dengar. Kemudian dikatakan mengambil Maria sebagai istrinya supaya sah. Baca ayat 25 yang keras ya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Waduh, ayat ini benar-benar contoh dari seseorang yang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dia ngerti waktu tunggu yang ideal, waktu tunggu yang dibatasi dengan sesuatu, ya. Tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh berhubungan seks. Di situ ada ERV, English Revised Version. Disebutkan but Joseph did not have sexual relation with her until her son was born. Alkitab Godward juga mengatakan he did not have marital relation with her before she gave birth to a son. Ya, meskipun karena ini diancam hukum Moikea ya. Hukum Moikea itu berkata begini, siapa yang melakukan perzinahan itu harus dihukum rajam sampai mati. Ya, hukum rajam itu diseret keluar kota Yerusalem, dilempar batu, bukan sampai aduh tolong, ampun, enggak. Bukan itu, ya. Dihukum rajam itu dilempar batu sampai mati. Ya. Dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Stop dulu di sini, ya. Inilah latar belakang terjadinya Natalan, ya. Yaitu bagaimana sepasang calon mempelai, perhatikan ini, calon mempelai, ya. Seorang laki-laki dan seorang perempuan bertunangan. Perhatikan, ya. Undang-undang pernikahan di Indonesia nomor 74 tahun nomor 1 tahun 1974 mensyaratkan pernikahan yang sah di Indonesia adalah seorang dengan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Berarti laki-laki dan perempuan sejak lahir. Saya pembimbing pernikahan, kalau melayani pernikahan saya selalu tanya, yakin nggak ya calon suamimu ini pria sejak lahir? Nah, yakin nggak calon istrimu ini wanita sejak lahir? Jangan-jangan jadi cowok atau jadi ceweknya sejak SMP, ya, sejak SMA. Wah, ya, oh udah lagi makan ya, capek ya, nanti foto bareng ya. Ya, hari ini kita memperingati Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Gereja kita, saudara, di bawah pembinaan Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, sini salah satu cabangnya, ya. Tahun depan akan masuk ke tema yaitu tahun penuaian. Tapi hari ini kita masih ada di tahun untuk bangkit jadi teranglah. Ternyata ada korelasinya, ada sambungannya, ya, ada benang merahnya. Kalau tahun ini kita bangkit menjadi terang, maka tahun depan kita akan menuai. Yang ngerti katakan amin. Kelihatannya waktunya tinggal sebulan, tapi ini rangkaiannya sangat-sangat indah, ya. Nah, tema dari Natal kita tahun ini adalah di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 4. Di situ ada kalimat yang penting. Tema ini berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita sama-sama katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di bumi itu tadi kakak-kakak tadi dari SD, SMP, SMA, ya. Pikirannya itu apa? Natal itu nggak jauh-jauh dari uang jajan yang banyak, ya kan? Terus nggak jauh-jauh dari apa? Baju baru, ya, bandu baru. Nggak jauh-jauh dari kue, kado segala macam, ya. Tetapi hari ini kita diajar bahwa hendaknya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara untuk menuju
hidup yang kekal selama-lamanya. Nggak ada agama lain yang sanggup menjanjikan dan menjawab masalah ini. Samurai atau samubai itu singkatan dari kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Seledri, saudara tahu pasti singkatan apa? Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi penguasaan diri itu adalah level buah roh yang tertinggi. Orang harus mengawali merasakan kasih Tuhan. Ya penuh dengan kasih, bolehlah ya saling naksir karena ada kasih, boleh saudara. Tetapi ujung-ujungnya harus ada apa? Penguasaan diri. Dan penguasaan diri ini ternyata mudah dilakukan ketika kita berkomitmen menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang pertama ya. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita. Yes. Jadi pelajaran pertama kita apa? Lakukan perintah Tuhan agar kita mudah hidup kudus. Ya, sekarang yang kedua, next berikutnya. Kalau kita hidup kudus, maka kita akan disertai Tuhan. Wow, indah sekali ya. Penyertaan Tuhan itu sesuatu yang kita perlukan. Saya merasakan jadi anak kos itu seperti apa? Jauh dari orang tua. Zaman saya kos belum ada telepon. Ya. Itu cucu saya pagi-pagi di hotel udah bilang, Opa, di sini ada wifi. Ya ampun, ya aku mau buka internet. Pak, umur 4,5 tahun di hotel udah bawa iPad, nanyanya apa? Wifi sama internet. Saya zaman dulu kos, saudara, kalau mau telepon janjian dulu. Setiap hari apa baru bisa telepon ke rumah. Itu pun orang tua juga nggak tahu teleponnya kemana. Rumah belum ada telepon, gitu kan? Jadi, waduh, rasa disertai Tuhan zaman saya dulu sangat butuh banget ya. Karena nggak mungkin kita mendadak ngobrol dengan orang tua. Karena itu biblikal ya teman-teman ya. Mungkin boleh dicatat Mazmur 119 ayat 9, saya bacain. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ini M-nya besar berarti, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Mazmur 119 ayat 9 ini teman-teman mengajarkan bahwa untuk menjaga kelakuan kita tetap bersih, kita harus hidup menurut firman Tuhan. Kalau dalam konteks berhubungan atau berpacaran, menjaga kekudusan berarti kita harus membangun hubungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip biblikal, bukan hanya perasaan atau keinginan pribadi. Terus alasan kenapa harus jaga kekudusan, yang kedua, berbicara tentang harga diri dalam hubungan. Ya, harga diri dalam hubungan terutama aku mau sharing buat teman-teman yang perempuan, yang wanita. Boleh sekali lagi bilang harus punya harga diri. Kita baca sama-sama ya. Di Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai 12. Ayat yang ke-10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Aku percaya bahwa kita sebagai wanita, sebagai perempuan, apalagi nanti kalau udah menikah dan menjadi seorang istri gitu ya. Istri adalah lambang dari penghormatan, lambang dari penghargaan atas berkat Tuhan di dalam rumah tangga itu sendiri gitu ya. Jadi istri-istri ini, perempuan-perempuan ini, wanita ini harus punya karakter yang baik gitu ya. Kalau di ayat yang 12 bilang, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Itu tidak berbicara tentang hari ini dan besok. Bukan perkara soal 1-2 tahun, tapi harus dipupuk bertahun-tahun. Bilang bertahun-tahun. Benar gak Bapak Ari? Bahkan sebelum bertemu dengan suaminya. Betul. Sepanjang umur itu teman-teman berbicaranya itu selama kita hidup. Bukan setelah ketemu dengan suami terus tidak berbuat baik terhadap suaminya sepanjang sisa hidup. Nggak begitu ya teman-teman. Ayatnya itu jelas sepanjang umurnya, dari lahir sampai
sampai nanti dipertemukan Tuhan, sampai nanti ketemu sama Tuhan Yesus ya. Jadi mempersiapkannya ini bukan nanti di masa pacaran, tapi dari sekarang teman-teman masih single, masih jadi lady in waiting, yang cowok-cowok juga masih menjaga hidupnya baik-baik, belajar yang baik gitu sampai nanti dipertemukan Tuhan. Itu sarana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saya rindu gitu ya, kita semua di sini rindu setiap kita untuk hal-hal yang kudus, nanti komitmen yang kudus, janji yang kudus di hadapan Tuhan harus dengan sikap hati yang serius gitu ya teman-teman ya, karena ini tidak main-main. Yang ketiga, kenapa harus menjaga kekudusan? Itu karena kita harus menjaga jalan yang benar, sesat dan sempit. Itu ayatnya ada di Matius 7 ayat 12-14. Kalau teman-teman mau catat, izinkan kami bacakan lagi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi ayat ini mengingatkan kita kan untuk hidup dengan integritas teman-teman. Terus untuk memilih jalan yang benar, yang tidak populer. Karena jalan yang populer itu jalan yang lebar yang menuju kepada kebinasaan. Terus berbicara juga dalam berpacaran, kita tuh harus, kenapa sih harus jaga kekudusan? Di sini jelaskan segala sesuatu yang kamu kehendaki. Tubuh yang tetap murni, tetapi juga melibatkan hati, pikiran, dan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi baik pria dan wanita, kita semua terpanggil untuk menjalankan komitmen ini dengan penuh integritas, gitu ya teman-teman ya. Terus purity ring itu juga berbicara gini teman-teman. Perjanjian sama Tuhan, percayalah Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Yes, karena pegangan kita ketika kita berkomitmen sama Tuhan adalah kesetiaan Tuhan. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tapi sebagai manusia yang bisa berubah itu kita teman-teman. Makanya sebenarnya purity ring ini adalah materai bahwa kita berjanji sama Tuhan. Mungkin intermezzo lagi, kenapa di jari tengah teman-teman? Boleh pegangin saya? Jadi sini ya, lupa. Jadi kenapa sih nikah itu di jari manis, terus purity ring itu di jari tengah teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, mungkin juga ada yang belum pernah dengar. Jadi menurut ini dari ancient story lah. Jadi masing-masing jari ini melambangkan sesuatu teman-teman. Ibu jari itu melambangkan orang tua. Telunjuk ini melambangkan saudara, kakak atau adik. Jari tengah ini melambangkan diri kita sendiri teman-teman. Kalau jari manis ini pasangan. Yang di terakhir nih, jari kelingking ini melambangkan anak. Nah jadi teman-teman, kenapa purity ring di jari tengah, pernikahan itu di jari manis? Teman-teman boleh angkat tangannya teman-teman. Jadi boleh disatukan, set, ya kan? Terus boleh jempolnya dilepas, bisa ya. Telunjuk, bisa ya. Jari tengah bisa, jari manis bisa, kelingking bisa. Sekarang teman-teman, ini yang menarik. Coba yang melambangkan diri kita, makanya kenapa ini ditaruh di jari tengah, kita tundukkan sama Tuhan teman-teman. Nah, ibu jari bisa lepas karena suatu saat kita akan menikah, keluar dari rumah orang tua, meninggalkan orang tua. Telunjuk bisa lepas, karena kakak atau adik juga suatu saat nggak akan bersama dengan kita lagi. Anak bisa lepas, suatu saat juga akan meninggalkan rumah kita. Tapi teman-teman, coba ada yang bisa lepas jari manis? Susah ya, susah. Tapi coba jari tengahnya naik lagi, jangan menundukkan diri. Bisa lepas gak teman-teman? Jadi apa tuh pelajarannya?
dilempar. Jadi begitu teman-teman. Mungkin langsung aja ya. Iya, oke, kita beri tepuk tangan untuk anak mereka. Untuk Anda yang belum atau baru mengerti saat ini, nanti di lain waktu bisa menghubungi panitia bagaimana caranya ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk momen ini. Kita arahkan tangan kepada mereka. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, biarlah anak-anak ini boleh menjadi garam dan terang bagi dunia. Mereka izinkan Tuhan melalui cincin kekudusan ini, doa-doa kami dipraktekkan, iman kami dilaksanakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari para orang tua kenakan cincin itu di jari tengah tangan kiri anak kita. Katakan, nak, aku memberi kepercayaan kepadamu untuk kamu hidup kudus. Doa papa, doa mama menyertaimu, dan biar hidupmu disertai Tuhan. Menghadap sama orang tua dan anak-anak, menghadap ke orang tua atau wali. Ya, inilah anak yang didampingi oleh orang tua, dan orang tua wajib layak untuk mendoakan mereka agar mereka mampu menjaga hidup kudus. Dan anak-anak selalu melapor pergaulannya, hidupnya, pergumulannya, ya, supaya komunikasi antara anak dan orang tua juga terus berlangsung dengan baik. Dan untuk Anda yang belum atau baru mengerti saat ini, nanti di lain waktu bisa menghubungi panitia bagaimana caranya ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Inilah keluarga yang sedang orang tua atau konselor datang ke altarmu, dan hamba berdoa bagi mereka, terutama anak-anak yang berkomitmen hidup kudus dan mengenakan purity ring pada malam hari ini. Izinkan mereka sanggup untuk menjaga hidupnya tetap kudus, menjadi kebun tertutup dan mata air termeterai. Engkau telah mempercayakan orang tua dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari para orang tua kenakan cincin itu di jari tengah tangan kiri anak kita. Katakan, nak, aku memberi kepercayaan kepadamu untuk kamu hidup kudus. Doa papa, doa mama menyertaimu, dan biar hidupmu disertai Tuhan. Ya, terus peluk orang tua, doakan anak-anak, berkati anak-anak dengan kata-kata Bapak Ibu semua ya.